Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidah sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Al-Kabair. Kita sampai pada Al-Kabiratu Sadisata Wasitun, dosa besar yang ke-66, yakni al-israru ala tarkil jumu'ati wal jama'ati min ghairi udrin. Al-israr, terus menerus meninggalkan sholat Jumat dan meninggalkan sholat berjamaah min ghairi udrin, tanpa udzur yang dibenarkan oleh syariat. Ini masih terkait dengan bahasan kita Ahad yang lalu. Kalau Ahad yang lalu dosa besar yang ke-65 itu meninggalkan sholat jamaah, ini ditambah dengan meninggalkan sholatil Jum'ah, meninggalkan sholat Jumat secara terus menerus, ya karena ada unsur kesengajaan, tidak karena udzur yang dibenarkan oleh syariat, semisal sakit atau mungkin udzur-udzur yang lain yang memang itu dibenarkan oleh syariat. Qala wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayatnya 42 sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillatun wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yauma yukshafu, nanti akan ada hari di mana ketika itu betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Maka ketika itu mereka tidak kuasa, tidak mampu, dan pandangan mereka tertunduk ke bawah. Ini gambaran dari penyesalan. Jadi ketika badan masih sehat, ketika waktu masih sempat, dia mengabaikan perintah sujud, artinya perintah sholat, sampai nanti tiba masanya dia sudah tidak mampu apa-apa, maka mereka itu akan menyesali dan mereka itu akan diliputi kehinaan. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia, jadi orang-orang ini yang seperti ini itu karena di dunianya dulu mereka itu ketika diseru bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka enggan. Padahal mereka salimun, dalam keadaan sejahtera, ya ekonominya mapan, tidak kesulitan di dalam urusan-urusan dunia. hanya karena meremehkan saja, hanya karena menyepelekan seruan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ka'ab al-Akhbar, salah seorang sahabat Rasulullah, itu dalam mengomentari ayat ini beliau menyatakan ma nazalat hadhil ayah illa fil ladina yatakhallafuna anil jamaah. Tidak ada lain yang dimaksud dalam ayat ini, kata Ka'ab al-Akhbar, itu adalah orang-orang yang mutakhallafuna anil jamaah, yang mereka itu meninggalkan sholat berjamaah. Ini menunjukkan betapa sholat berjamaah ini adalah merupakan ukuran keimanan seseorang. Ahad yang lalu saya sampaikan, jadi bagaimana posisi dan kedudukan kita di sisi Allah, di hadapan Allah, itu tergantung bagaimana kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Dan itu ukuran yang paling gampang, standar minimalnya ya sholat berjamaah ini. Termasuk juga sholat Jumat. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat nomor 9 itu jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman. Ini redaksi yang dipakai sama dengan perintah-perintah yang lain, yaitu iman yang dipanggil. Ini adalah satu di antara ayat Nidaur Rahman, panggilan kasih sayang dari Allah kepada hambanya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, idza nudiya, ketika diseru untuk melakukan ibadah sholat di hari Jumat, Jumatan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah engkau memenuhi panggilan itu. Wadarul bai', jadi redaksinya itu tinggalkanlah jual beli. Tetapi sesungguhnya maknanya luas. Artinya ya tinggalkan semua aktivitas duniawi, hentikan sejenak untuk memenuhi panggilan Allah tersebut. Yang pedagang, ya bersegeralah meninggalkan pasarnya. Yang petani, ya bersegeralah meninggalkan sawah ladangnya. Yang pegawai, ya bersegeralah meninggalkan kantornya. Untuk apa? Fas'au ila dzikrillah, ya bersegera memenuhi panggilan Allah. Sehingga ada satu penjelasan, ketika orang itu sudah tiga kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat karena kesengajaan, maka itu menandakan hatinya itu sudah dihinggapi penyakit kemunafikan. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka Imam Ad-Dhahabi, pengarang kitab ini, memasukkan tarkul Jum'ah, meninggalkan sholat Jumat itu minal kabair, termasuk diantara dosa besar. Karena sholat jamaah, sholat Jumat ini sesungguhnya adalah panggilan Allah. Hayya 'alas sholah, itu artinya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kasih sayangnya. Kalau kita sudah memenuhi hayya 'alas sholah, maka kita itu nanti akan hayya 'alal falah, mendapatkan kemenangan. Maka ini harus betul-betul kita latih, kita tekadkan di dalam hati bahwasanya sholat ini harus kita nomor satukan dibandingkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Ini kemarin sudah saya sampaikan. Karena orang itu kalau berat untuk memenuhi panggilan sholat, itu jangan-jangan hatinya sudah terhinggapi penyakit kemunafikan. Kemarin saya sampaikan ayatnya itu, innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allaha,
Mereka itu hendak menipu Allah dengan casingnya, dengan tampilan-tampilan luarnya. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka itu sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Apa indikasinya? Apa ciri-cirinya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat itu ada rasa malas. Ini harus segera kita perangi. Ya memang namanya hati manusia itu kadang kan ya silih berganti. Kadang rajin, kadang datang malas, menggoda hati kita. Maka ketika itu kita harus sadar, segera berlindung kepada Allah. Itu setan sudah masuk, itu kemunafikan sudah masuk. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang kedua, yuraunan nas, mereka selalu menginginkan tampilan-tampilan yang baik di hadapan manusia, mencari pujian-pujian manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalilah. Maka percayalah, orang seperti ini tidak akan sampai kepada zikir kepada Allah itu kecuali sedikit sekali. Dalam sholatnya tidak akan berjumpa dengan Gusti Allah ketika hatinya itu sudah ternodai oleh rasa ingin dipuji manusia, rasa malas untuk menjalankan ibadah. Sudah 11 menit, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan Ahad depan. Kalau jenengan mau mengkaji terus kitab ini, bisa jenengan download, gampang sekali, di aplikasi Play Store itu ada, melalui browser juga ada. Kitab Al-Kabair yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Dosa-dosa Besar. Nanti bisa kita kaji ulang, bisa kita perdalam, dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan membawa iman Islam husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalia-amalia ibadah Ramadan kita, dan sisa-sisa Ramadan ke depan bisa kita maksimalkan untuk mempercepat proses pendekatan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, streaming.